Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada seluruh jamaah Jum'ah untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin yang baik, sudah seharusnya memiliki komitmen untuk selalu mengupgrade ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Salah satu ikhtiar untuk mengupgrade ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus berani secara jujur mengevaluasi diri kita, seperti apakah hubungan atau interaksi kita dengan Al-Qur'an. Karena momentum bulan Ramadan ini adalah momentum yang sangat tepat sekali. Karena di bulan Ramadan ini Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam surat Thaha ayat 17, di sana dikisahkan Nabiullah Musa alaihi salam pernah ditanya oleh Allah terkait dengan apa yang ada di tangan kanan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa," yang terjemahannya adalah, dan apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa. Kemudian di ayat ke-18 Nabi Musa menjawab, Qala hiya asai atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini adalah tongkatku ya Allah, yang aku bersandar padanya dan aku gunakan untuk mengambil daun-daunan untuk ternakku dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dari dua ayat ini ada satu kesan yang luar biasa yang bisa kita ambil. Ketika Allah bertanya tentang satu pertanyaan, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Maka
seandainya Nabi Musa menjawab dengan qala hiya asai, maka jawaban itu sebenarnya sudah cukup. Tetapi ternyata Nabi Musa melanjutkan jawabannya. Dia tidak hanya menyatakan bahwa ini adalah tongkatku, tapi Nabi Musa menjelaskan fungsi dari tongkat yang sedang ia bawa itu. Sebagian ulama kemudian mengambil satu pesan secara implisit dari ayat ini. Mengapa Nabi Musa menjawab dengan jawaban yang panjang? Salah satu hikmah yang bisa dipetik adalah Nabi Musa merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika berkomunikasi dengan Tuhan. Dan itu kemudian Nabi Musa dengan jawaban panjangnya berharap ada tanggapan atau ada pertanyaan balik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Apa yang dialami Nabi Musa ini senada dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, riwayat dari sahabat Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza ahabba ahadukum an yuhadditsa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Apabila salah seorang di antara kalian ingin atau suka atau berkeinginan untuk berkomunikasi dengan Tuhannya, yaitu berkomunikasi dengan Allah, falyaqra'il Qur'an, maka hendaklah membaca Al-Qur'an. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita tahu bahwa Al-Qur'an sesungguhnya adalah hidangan Allah karena kasih sayang Allah yang luar biasa kepada kita, sehingga Allah turunkan Al-Qur'an. Rasulullah dalam sabdanya yang lain mengatakan, inna hadzal qur'ana ma'dubatullahi fil ard fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah hidangan Allah di muka bumi ini, maka icipilah hidangan itu, pelajarilah hidangan itu sesuai dengan kadar kemampuan kalian masing-masing. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Seorang ulama besar yang bernama Dr. Yusuf Al-Qaradawi, di dalam salah satu karya beliau yang berjudul Kaifa Nata'amal Ma'al Qur'anil Azim, beliau menyatakan dan menerangkan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an yang agung. Dalam buku beliau menyatakan yang pertama, untuk dapat berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan baik, yang kalau dalam bahasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sarana seorang hamba untuk berkomunikasi dengan Allah, maka yang pertama adalah membacanya dengan baik dan benar, kemudian menghafalkannya dan sering mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an, baik yang dibaca oleh orang lain, terlebih lagi yang dibaca oleh dirinya sendiri, kemudian dirinya mendengarkan dari bacaan yang ia baca tersebut. Kemudian yang kedua, mentadabburi ayat-ayatnya dan juga memahami kandungan tafsir yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mengamalkannya dan juga mendakwahkannya kepada orang lain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hal ini harus menjadi introspeksi bagi diri kita masing-masing. Sudah di manakah posisi interaksi kita dengan kitabullah, dengan kalamullah, yaitu Al-Qur'anul Karim? Maka jika kita jarang berinteraksi, maka sesungguhnya kita sedang menjauhkan diri dari berkomunikasi dengan Tuhan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah menegaskan dalam surah Yunus ayat 57-58, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian dan juga obat terhadap penyakit yang ada di dalam dada, dan sekaligus merupakan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan rahmatnya, maka hendaklah mereka bersenang atau mereka bergembira dan berbahagia, karena sesungguhnya khairum mimma yajma'un, itu semua adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan terkait urusan-urusan duniawi. Mudah-mudahan momentum Ramadan tahun ini
betul-betul dapat menyadarkan kita terkait dengan seberapa dekat kita dengan kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
جهنم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.